Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli dengan NPI 143000052. Sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan tugas saya yaitu pengembangan aplikasi bergerak. Saya dari kelas A. Di sini itu untuk tugas saya membuat RUD dari sistem akademik atau bisa dibilang admin. Nah, itu ada login dan logout, terus habis itu ada dashboard yang di apa itu tampilkan grafik gitu, terus ada CRUD-nya pada tabel dosen, mahasiswa dan juga mata kuliah. Dan ini ada ya form untuk pengisian dari mahasiswanya, ada juga upload, download itu di forumnya bisa bisa menampilkan foto image-nya. Terus habis itu ada ini menampilkan PDF-nya juga. Nah, ini harus memilih dosen wali. Jadi nanti yang di tabel dosen itu bisa dipilih di forum dari mahasiswanya. Jadi setelah kita input forum dosen, tambahkan dosen, itu nanti masuk ini, itu nanti bisa dipilih di mahasiswanya. Nah, ini bisa melakukan foto secara real time langsung itu fotonya. Ini bisa digunakan di smartphone. Oke, ini untuk contohnya dari tugasnya itu seperti ini. Tapi nanti untuk yang punya saya itu berbeda. Hasil dari tampilannya, codingannya saya itu berbeda. Tidak seperti ini. Mungkin ada sedikit perbedaan. Langsung lanjut ke codingannya. Nah, ini untuk yang merah-merah ini sebenarnya tidak error. Ini cuma peringatan aja. Jadi meskipun ada merah-merah seperti ini, bukan berarti ini error ya. Ini cuma peringatan. Jadi tidak apa-apa. Diabaikan juga nggak apa-apa. Itu aplikasinya jalanin. Yang pertama ya tadi main Dart-nya. Nah, di sini untuk main Dart-nya itu simpel saja. Ini saya memanggil dari loginnya karena kan awal mulai dari aplikasinya kan diawali dengan login. Nah, jadi itu ini saya import untuk login Dart-nya. Terus ini untuk ya ini basic dari kelasnya atau my apps gitu. Terus extend status widget. Nah, ini untuk apa tuh? Untuk tampilan ini itu ada harus diliputi dengan return material app. Ya ini sistem ya titelnya, judulnya yaitu sistem akademik. Warna biru ini seperti ini. Nanti langsung ke Konstanta login page yaitu nama ininya loginnya. Ya di login page. Langsung lanjut ke ini mungkin ada di home cell dart. Nah, fungsi dari home cell dart ini itu tadi itu untuk seperti yang navbar bottom itu navbar bawah, terus ada menu hamburger yang garis tiga itu semuanya diatur melalui home underscore cell dart ini. Nah, ini saya importkan semuanya. Semuanya saya import dari widget, login, daftar mahasiswa, daftar dosen, daftar matkul, ini statistik mahasiswa, statistik dosen, statistik matkul, form ini mahasiswa, form dosen, matkul. Itu saya masukkan semua ke sini agar bisa diakses melalui misal ini. Jadi nanti untuk yang lain-lainnya itu tidak perlu membuat apa ya, tidak perlu membuat navbar lagi atau bisa dibilang ini template gitu. Tidak perlu membuat navbar bawah, navbar samping yang hamburger tiga itu tidak perlu karena udah di setting di sini gitu. Nah, ini untuk apa itu menampilkannya itu ada form mahasiswa ini seperti ini. Nah, ini untuk eh, program menu yang pinggir itu yang garis tiga itu ini dideklarasikan di sini. Ini scaffoldingnya seperti biasa. Ini judulnya. Nah, ini untuk key-nya dari navigasi tersebut. Nah, ini ada kayak pop konteksnya, ini pilih-pilihnya. Jadi kalau kalau ini kan tujuannya kalau misalkan tab yang nggak dipilih tuh ya, yang di navigasi bottom bawah. Nah, kalau misalkan nggak dipilih itu dia tuh nggak bakal nyala gitu pilihan gitu. Misalnya ada navigasi driver nih, nah ini seperti ini. Ini untuk statistik. Nah, ini ketik ini untuk edit.
Ini dosen, edit matkul. Nah, ini ada kan ini apa tuh namanya? Foreign key-nya ya, minim. Ini kode dosen, kode MK, kode matkul maksudnya. Ya, ini ada selesai selesai dari form-formnya nih, form mahasiswa, form dosen, form matkul. Nah, di sini ada logout, tombol logout untuk kembali ke login. Seperti ini, nanti ada seperti kayak validasinya, apakah Anda yakin ingin keluar gitu. Nah, kalau misalnya batal, kita dikembalikan lagi, tidak jadi keluar gitu. Kalau misalkan kita pencet iya gitu ya, itu langsung ke pop up nih, navigator pop. Nah, ini ke push material page route. Nah, rutenya ke ini, ke login page, balik yang login ini tadi. Nah, ini style menunya itu patternnya itu warna merah, putih gitu. Ini build bodinya, apa ini namanya? Body statistiknya, body utamanya dari buildnya itu tadi. Ini ada form, dosen page. Jadi kayak form-formnya ya yang di pinggir itu, yang samping kiri. Ada form mahasiswa, form dosen, mata kuliah juga, statistik dari mahasiswa, statistik dosen, statistik matkulnya juga, ya, chartnya maksudnya itu. Nah ini kalau kita tekan itu, nah ini masuk ke sini-sini gitu. Nah ini untuk tampilannya ya, ini ada return drawer opener. Ya opener. Ini untuk waktu buka drawernya yang eh, menu garis tiganya itu. Nah itu ini untuk tampilannya seperti ini. Ini ada sistem akademik gitu. Nah ini item-itemnya. Ini ada icon. Jadi nanti ini tuh iconnya berdasarkan dari material dartnya. Dari ini itu udah bawaan dartnya. Nggak perlu apa ya? Nggak perlu yang lain gitu. Ambil ambil di Google nggak perlu ini. Ini udah dari sininya bawaan icon-iconnya. Nah, terus lanjut di sini ada statistiknya. Jadi ini yang form, nah ini yang statistiknya, yang chart gitu. Nah, ini chartnya seperti ini gitu. Ada iconnya juga gitu. Nah, ini untuk text logout juga ini, ya ini di sini tampilan logoutnya. Nah, ini untuk navigasi bottom yang bawah. Jadi yang apa ya? Navbar bawah itu ini deklarasinya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan nggak dipilih, dia itu ke nol lagi. Jadi nggak menyala gitu. Makanya ini drawer page-nya nol gitu. Nah, ini seperti ini. Lanjut ke sini. Nah, ini apa itu? Kalau misalkan kita pencet drawer yang form itemnya itu tadi nanti dia tuh nyala biru gitu. Nah, tadi itu drawernya dipencet gitu, masih ada di drawer itu yang garis tiga itu apa itu namanya? Samping itu loh. Milih item di samping itu. Nah, ini tab item juga sama ya, seperti ini biru. Nah, ini untuk eh, apa itu? Menampilkan icon yang aktif. Nah, lanjut setelah login, setelah main, home shell, harusnya widget ya. Nah, widget ini tujuannya untuk mempermudah saya juga agar kalau misalkan nanti buat yang lain, nah ini kan ada banyak nih. Itu juga dibantu sama widget. Jadi buat template-nya gitu. Waktu praktikum juga saya disuruh buat widget seperti ini. Jadi untuk apa ya? Untuk manggil widget baru gitu. Jadi kita membuat kayak template sendiri gitu. Untuk kita karena kita itu udah bermuda itu pakai template ini dan itu kita coding sendiri itu. Contohnya kita itu ini ada konstanta warnanya kita baca biru, kian, hijau gitu. Nah ini untuk input dekorasi standarnya, jadi kayak inputan dari apa ini namanya, inputan dari kita ngetik itu loh, dekorasinya itu, nah itu seperti ini gitu. Ini apa itu fieldnya itu, yang kotaan dari field untuk ngetik itu kotaannya di ini text form field ini. Ini juga ada icon data, text editing controller ini ini itu. Terus lanjut ini untuk yang wajib diisi itu
Jadi ada kayak text form fieldnya itu yaitu read only, ada max lainnya juga tidak, jadi agar tidak terlalu apa tuh, terlalu tumpah atau tumpah apa ya, berlebihan gitu, lebih dari kotaan dari fieldnya gitu. Ini ada validasi juga wajib diisi gitu. Kalau misalkan nggak diisi itu nggak bisa gitu, nanti ada validasinya wajib diisi. Nah, ini untuk drop down button form field. Ini seperti ini untuk drop downnya. Nah, ini sama seperti yang atas juga sih sebenarnya. Tadi itu ada validasinya juga, wajib dipilih gitu. Ini drop downnya itu maksudnya itu kan kita kalau di forum mahasiswa kan ada juga drop down untuk milih. Nah itu ini tuh dideklarasikan di sini untuk template-nya. Jadi nanti kalau misalkan kita di forum mahasiswanya itu nggak terlalu banyak kodenya. Harusnya seperti itu. Tadi nggak terlalu sampai ya berlebihan banget gitulah. Nah ini banyak karena ini saya bisa ini ya agak rapian dikit. Jadi ini saya bisa ini banyak formasi soalnya. Ini sebenarnya tinggal manggil aja sih harusnya di atas. Nah ini kita panggil aja import widget untuk membantu kita agar ini kalau misalkan saya nggak pakai widget Dart ya. Ini harusnya lebih dari 900 sih. Sampai 1000 mungkin mungkin bisa kalau sampai 1000. Kalau nggak pakai widget. Jadi tujuan widget itu untuk menolong kita gitu. Ini ada tombol kode sama lihat gitu. Ini yang ada di daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa, daftar dosen, terus daftar matkul gitu. Nah itu seperti ini template-nya gitu. Ada juga wajib diisi juga sama seperti yang lain-lain. Nah, ini ada lihat, jadi kita untuk melihat gitu. Coba tuh tampilan detailnya gitu. Jadi ada tombol-tombol aksinya kayak simpan, ubah, hapus, reset yang ada di formnya. Gitu. Itu apa tuh dideklarasikan di sini template-nya gitu. Sebentar lihat, OBS. Waktu masuk 12 menit. Nah, seperti itu. Untuk yang tombol aksinya ini ada widgetnya juga. Nah, ini ada elevate buttonnya, itu icon-iconnya juga gitu. Seperti itu. Terus, nah ini ada banner info. Nah, maksud dari banner info ini sama seperti snackbar ya, yang pop up pemberitahuan dari bawah itu. Nah, itu sama sebenarnya. Ini ada banner info, snackbar gitu. Ya, ini untuk misalkan kayak kita tuh sukses gitu. Nah, ini banner infonya ini gitu. Jadi cuma yang snackbar bawah itu aja. Oke. Terus ada section header. Nah, ini untuk headernya kayak size dari fontnya itu size font, size teksnya itu berapa 18, colornya juga, dan untuk style dari teksnya itu di bold atau tidak tuh. Nah ini helper snack bar yaitu kita itu menampilkan guys apa snack bar dari bawah gitu. Nah, ini helper format tanggal dan ini untuk yang nanti di form mahasiswa itu kan ada tempat tanggal lahir. Nah, tanggal lahirnya itu kita saya pakai date time ini yang kita pada umumnya kalau misalkan isi form kan ada kayak icon tanggal ya. Nah, itu nanti ditekan langsung muncul tanggalan. Oh, langsung muncul tanggalan jadi nanti kita nggak perlu kayak apa ya? Kayak ngetik sendiri gitu kan. Kalau misalkan ketika kita ngetik sendiri kan kadang ada yang salah tuh. Nah, lebih baik dibuat pakai format tanggal gitu. Langsung milih dari tanggalan. Nah, ini ada helper konfirmasi hapus ini untuk apa tuh? Apa ya validasi eh, notif gitu lah intinya. Dari konfirmasi hapus. Kayak misalkan kita hapus data dari nama apa, nama siapa ini kita panggil ya. Kita pakai dollar nama ini dari nama siapa gitu. Itu nanti kalau di press batal kita kembali kalau misalkan hapus kita pop up true gitu kehapus. Nah, setelah di main dart main dart sudah, console sudah, widget sudah. Nah ini masuk ke login karena awal-awal kan login.
Kalau jenis seperti ini kita juga masukkan homestylenya juga di sini. Karena di sini kan nggak perlu ini, nggak perlu widgetnya kan. Ini kan widget untuk yang bisa dibilang ini yang inti-inti aja gitu. Widgetnya itu template-nya. Seperti kayak form, terus yang navbar samping, navbar bawah, itu pakai widget. Nah, kalau ini Login kan nggak perlu itu. Jadi kita pakai Omsel saja karena kan kita butuh yang di teratas itu. Itu kita butuh itu aja. Jadi kita importkan. Nah, di loginnya itu ada from key, username controller, password controller juga. Nah, ini data dari controller. Ini dari itu tadi, ini buat sendiri. Ini ada kayak loading-loading gitu. Nah, ini untuk apa tuh? Mengambil HTTP-nya, postnya itu tadi yang ada di apa tuh? Lagon. Bentar, di lagon. Nah, ini tuh lajin itu tuh ambil. Nah, ini untuk statusnya sukses, gini, 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 gini. Nah, data user yang salah itu nggak bisa masuk. Tuh ada snack bar juga ini. Scaffold Messenger untuk memberikan pesan gitu melalui snack bar. Nah, ini konteksnya apa gitu. Orangnya apa dari backgroundnya gitu. Kotakannya. Kalau koneksi gagal itu ada snack bar juga. Dari database-nya. Nah, ini untuk tampilannya itu ada ya ini backgroundnya warna putih simple. Nah, ada single child scroll view untuk kita agar bisa scroll kalau misalnya nggak pakai ini ya. Kalau misalnya kita nggak pakai ini tuh nanti pasti ada polis line gitu kayak garis hitam kuning gitu. Jadi kita butuh ini agar bisa ke bawah. Nah, seperti itu. Ini untuk iconnya size-nya 44 ini untuk icon yang apa ya? Yang kotak di atas warna biru itu nanti ada kok. Nah, itu untuk ukuran iconnya itu seperti itu. Ya, oke lanjut. Ini ada selamat datang juga untuk yang di iconnya, barang icon gitu di bawahnya. Silakan login. Ini untuk ya kata-kata deskripsi lah. Untuk input-inputannya ada username. Tuh, ini seperti ini. Ada icon juga. Validasinya juga wajib diisi. Terus untuk password juga wajib diisi. Nah ini seperti itu. Ini ada tombol loginnya, velvet button pastinya. Nah ini velvet button. Ini biru putih itu ada ya loading-loading gitulah. Kayak efek-efek loading. Kita pakai itu juga. Saya pakai itu juga. Ini di bold loginnya. Setelah itu masuk di daftar mahasiswa. Nah, ini nggak jadi nih. Nah, di sini tuh importnya adalah widget. Jadi di sini ada widget untuk menampilkan dari apa nih namanya? Dari tampilan-tampilannya gitu. Nah, ini di sini daftarnya itu ada foto avatar. Nah, ini untuk nanti kita menampilkan fotonya gitu yang setelah kita upload dari galeri atau misalkan kita dari kamera. Coba sini, daftar mahasiswa ini, lihat foto ini, deklarasinya. Nah, ini kalau misalkan kita update foto, itu dengan ini foto avatar all bisa nanti apa itu ditimpa gitu dengan foto yang baru. Ini URL untuk menampilkan foto, URL ini untuk yang apa ya namanya? Yang ada di sini lah itu. Ya, itu nanti masuk ada kayak kodenya gitu. Ini tampilkan fotonya gitu. Jadi ini nanti tuh
Tampilannya itu ada icon bulat di sini, yaitu David Box covernya gitu. Terus ada tulisan panjang gitu, panjang. Terus ada tulisannya, namanya, tuh teks-teksnya. Ada judul juga, ada fotonya. Nah, untuk mengambilkan avatarnya yaitu fotonya gitu. Nah, ini page root. Nah, ini untuk daftar mahasiswanya. Nah, sini kalau misalkan di tab itu nanti akan ada drop, apa ya, bukan drop ya, kayak pop up ke atas gitu. Kayak drop down tapi dia tuh ke atas. Drop drop up gitu. Ya, itu mungkin. Nah, ini sama juga ada loading, ada ini, ada aksi juga. Nah, ini kalau misalkan nanti ada kayak respon yang nggak valid atau error dari saya ubah data itu, dia nggak bisa masuk, akan muncul notif seperti no connection gagal, respon juga tidak valid gitu. Ini untuk cari name, nama, jurusan gitu. Kita search-nya ini untuk apa ya? Untuk tampilan search lah. Dari search-searchnya itu seperti ini. Ini statusnya kalau aktif, kalau aktif dia tuh ini hijau, kalau tutup dia warna oranye. Ini ada hapus data, hapus-hapus data. Jadi data icon gitu nanti di daftar mahasiswanya, bukan di detail ya, tapi di daftarnya itu. Yang kontainer itu nanti ada hapus datanya juga. Nah, ini. Nah, ini untuk lihat detail. Ini untuk yang pop-up yang kata saya tadi. Nanti ada pop-up ke atas gitu. Nah, itu masuk ke void lihat detail. Nah, ini ada daftar mahasiswa, gini-gini ya. Langsung nanti ada juga button refresh gitu. Jadi kita refresh dari kalau misalkan kita kan ada lemot nih. Database lemot atau apa itu nanti di refresh agar bisa terbarui gitu datanya. Masuk gitu. Nah, untuk search bar-nya seperti ini. Untuk search bar-nya seperti ini. Atau search bar juga. Tarik nama, nih atau jurusan gitu nanti. Nah, ini tulis lisannya dari daftar mahasiswanya itu ini. Seperti ini, tulis daftar-daftar mahasiswanya. Terus di padding juga agar tidak terlalu dapat. Ada error message juga. Masuk. Nah, ini kalau misalkan kita nggak filter terus habis itu. Ini misalkan kita kalau nggak filter terus habis itu kalau gagal kan nggak ada data mahasiswa tidak ditemukan itu nanti akan muncul ini apa itu kayak teks ini tadi warnanya itu abu-abu gitu. Ya ini untuk ya refreshnya lagi tadi. Nah, ini ada status juga aktif atau enggaknya dari mahasiswanya itu tadi. Kalau misalkan mahasiswanya cuti itu gimana, aktif itu gimana gitu. Nah, di return card-nya ini untuk kita ini apa itu foto-foto juga URL dari filenya gitu. Kan ini saya filenya dari ini ya, ada di C Paragon www Flutter 2. Ini ada di upload. Nah, ini nanti ada banyak-banyak foto atau di sini gitu, foto-fotonya yang saya upload tuh masuk ke sini nanti. Ini ijazah-ijazahnya gitu. Ini kakaknya, cari NIM, cari jurusan, cari nama dosen. Nah, ini nama dosen itu kan nanti dimasukkan. Kalau misalkan ada nama dosen ya, ya kosong gitu. Ikatan semester ini nanti ini apa itu intinya itu seperti detail-detail dari formnya lah. Itu nanti tampil di sini. Itu nanti masuk di detail ini.
Itu juga nanti bisa edit kok. Jadi nanti bisa edit terus habis itu cari yang namanya nim. Itu dia. Jadi nanti nimnya itu ke apa tuh ke tag. Nah ini. Jadi nanti kalau misalnya kita edit itu nyarinya di nim. Jadi misalkan nimnya siapa itu nanti langsung otomatis masuk ke form edit gitu. Ada juga hapus juga. Ini. Nah ini itu eh, ada seperti widget ya, widget chipnya itu yaitu untuk atur dari daftar mahasiswa tadi. Secara horizontal itu 8, vertikal 2 gitu. Nah, ini data sheet ini untuk menampilkan semua data dari database-nya. Jadi ini membutuhkan ini karena ini sebagai kuncinya dari mahasiswa itu tadi, jadi saya buat itu kuncinya nih. Dan ada loading, ada aksi, yaitu lihat dan juga nim. Ini kalau misalkan kita nggak ada data nanti muncul ini. Kalau misalkan statusnya sukses diperbarui itu ada muncul sukses gitu. Kalau gagal koneksi dari database-nya. Nah, ini juga untuk apa nih? Rak dari sheet-nya itu tadi, dari detailnya tadi, itu kita deklarasikan juga di sini untuk return draft April scroll April sheet. Jadi kayak bisa di scroll atau di drag gitu dari sheet-nya itu tadi yang pop up detail dari atas ke bawah. Ya dari bawah ke atas. Ini ada border radiusnya untuk bordernya itu warna putih gitu. Decoration-nya juga. Nah ini untuk childnya itu tuh kita buatkan dia tuh kolom gitu. Jadi ke bawah gitu. Untuk hasil dari apa tuh namanya? Hasil dari isian-isiannya. Nah, itu berapa kolom. Nanti itu ke bawah. Kalau misalnya kita row, kalau kita row nanti kayak ke samping itu. Contohnya ini kita, nah, ini kita, saya pilih kolom. Nah, ini ada loading juga. Nah ini circular ini. Terus masuk ke expand itu, ini list view. Jadi nanti tujuannya list view ini yaitu nanti agar tampilan dari detailnya itu berupa list gitu. Jadi dia itu berupa list yang teratur rapi. Ada edge inset-nya, maksudnya edge inset ini itu yang garis bawah itu tadi. Garis bawah itu apa itu dinamakan edge inset. Dan ini untuk ngatur paddingnya juga. Ini untuk filenya, URL-nya gitu. Agar masuk ke yang tadi kata saya yang upload. Nah ini namanya siapa, agar tahu namanya, terus masuk ke foto avatar. Ini untuk Facebook nih. Ini untuk nama, nim, status aktif. Nah, ini untuk juga ada section dari data pribadi juga masuk di sini. Ada icon-iconnya juga. Ini gambar orang gitu. Person, person rounded. Gambar orang gitulah. Icon-icon orang. Terus ada, nah ini. Terus ada, apa tuh? Data kontak. Jadi ini nanti memisahkan kita agar waktu baca detailnya itu mudah. Jadi ini untuk data pribadi nanti dipisah gitu. Terus habis itu dikasih icon. Nah, ini kasih icon ini. Nah, itu isinya apa aja? Itu isinya ada tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama itu. Nah, untuk kontak-kontaknya ini contohnya ada alamat, ini dibatasi dengan gambar telepon. Maksud saya kontak gitu. Yang ada di HP-HP gitu. Itu ada alamat, kota, provinsi, kode pos, telepon, email, ini data debitnya. Nah, ini itu ada seperti universitasnya, dia dari univ mana, fakultas mana, jurusan mana, semesternya juga ada, angkatannya juga angkatan berapa, dosen ini dosen siapa gitu. Nah ini nanti masuk ke yang itu tadi, project dapur dosen. Tapi itu nanti ambil dari dosen. Ini nggak usah ini. Ini waktu yang kemarinan saya terus pakai ini tapi nggak jadi.
Nah, langsung lanjut ke sini, langsung loncat ke dokumen. Ini ada dokumen-dokumen dari ijazah juga ada, kartu keluarga gitu. Ada akhirnya juga dokumen gitu. Nah, ini tanggal-tanggalannya, string-stringnya, konstantanya, Januari sampai Desember. Nah, ini kalau misalkan aktif tuh tadi hijau, cuti warna oranye. Nah, ini biru sebagai normalnya. Ini udah menunjukkan. Nah, ini untuk section headernya yang atas itu section headernya itu agar ada sectionnya saja sih. Oke, ini. Nah, ini untuk fungsi dari buka PDF-nya. Jadi untuk widget underscore PDF file ini untuk kita membuka PDF-nya agar nanti bisa diarahkan ke Google Chrome. Jadi nanti kalau misalnya kita pencet gambar PDF ya, ya PDF di detail mahasiswanya, kita bisa langsung mengarah ke Google Chrome. Ini juga ada seperti tampilan-tampilannya juga, dan juga ada icon dari PDF. Nah ini kita ubah jadi warna merah, terus tulisannya abu-abu gitu. Ini untuk apa itu? Lihat dokumennya gitu. Ini kalau misalkan ada teks-teksnya itu ya. Kalau ada dokumennya itu dia ada lihat dokumen. Kalau misalkan kita nggak upload gitu kosongannya itu ada belum dia upload. Kalau error gitu seperti itu. Nah, ada icon-icon juga kayak pinggirnya nanti ada ikonnya di sebelah dari ini teks lihat dokumen itu ada ini. Ada icon, nah ini gambar seperti kita yang ada di Chrome gitu, yang tab baru itu. Nah itu ini. Terus kita masuk ke buka. Nah ini kalau misalkan kita nih kita Yurina nih Yuri dari URL-nya ini nanti kalau error gitu nanti akan ada notifikasi ini tidak bisa membuka file. Nah ini berdasarkan dari URL karena ada dolar di sini. Nah ini warna merah gitu. Nah, bentar cek ke harus seperti ini. Nah ini seperti itu kalau misalnya ini itu raw ini buat fotonya full screen gitu seperti WA, WhatsApp gitu nanti buat open zoom juga itu. Seperti ini Bitbox juga. Terus ada ini gambar foto. Kalau misalkan error itu ini nanti ada gambar seperti ini. Ini judul ya seperti itu. Terus masuk ke daftar dosen. Ini sebenarnya untuk daftar dosen. Untuk daftar dosen itu saya buat sama dengan daftar mahasiswa, cuma di sini ada penyesuaian sedikit. Yaitu untuk tampilannya itu harusnya sedikit, tidak sebanyak dari yang mahasiswa ya. Terus di sini itu dosen itu ada seperti apa ya? Loh, nah, di sini itu nanti ada aksi semua juga, respon tidak valid, aksi gagal, sama seperti yang mahasiswa itu tadi. Ini ada nama, kode dosen, ada prodi. Jadi nanti untuk list-listan dari apa tuh dosen itu tadi ada nama, kode dosen, prodi. Nah itu. Ini ada aktif juga. Kalau aktif itu gimana? Kalau aktif itu kan satu. Nanti kalau misalkan dia saya off kan gitu, itu dia nol. Nah ini untuk warna dari aktifnya, statusnya gitu. Aktif nanti warna hijau gitu. Ini untuk hapus data dari dosen, hapus data ini ambil dari nama itu. Nama dari tabel dosen yang di database. Ini juga sama, ada aksi hapus, kode dosen, pas URL-nya itu. Nah, ini ada seperti apa namanya? Message atau pesan gitu yang sama seperti mahasiswa selesai sukses gitu. Langsung lanjut, kita ke scaffold. Ini juga ada snack bar juga kalau misalkan kita gagal dari
Database-nya juga nanti muncul ini juga sama. Ini lewat buttonnya. Nah, ini untuk lihat detail dari dosen. Nah, itu juga ada scroll, control, ini through, warna background itu transparan, hitam. Ini ada filter dari detail sheetnya per dosen, dan lain-lain. Terus ada daftar dosen juga ini sebagai judul. Karena app bar, app bar maksudnya. Ini titel teks daftar dosen. Ini ke background color nih, nah, seperti ini. Sama seperti yang mahasiswa juga. Masuk lagi ke kolom. Nah, ini untuk isiannya. Isian dari apa itu? Yang luarnya gitulah. Jadi nanti ada search bar, terus ada apalagi icon apa item-item yang luarnya tadi. Nah, setelah item luar tadi udah selesai itu masuk ke list. Nah, ini untuk yang list-listnya. Nah, ini ada refresh, ada ini dan lain-lain ini. Terus masuk lagi yang ke list. Nah, benar itu nanti menampilkan data dari dosennya. Nah, ini list builder, ada nama juga, terus kode dosennya juga, ada prodi, ada kelamin dari dosennya itu nanti isinya itu ada per dosen, nama, prodi sama kelamin gitu, sama aktif sama non aktif itu. Ada edit juga sama, ada hapus juga sama. Ya ini detail sheetnya dari database-nya, ada detail sheet, create state ini, ini juga sama aksi lihat ke dosen, ini sukses, ini data tidak temukan, koneksi gagal dari database, juga aktif atau enggaknya, satu atau nol itu tadi, kita sih udah ngambil ke dosen dan lain-lain. Nah ini untuk tampilan apa tuh isian-isiannya listnya itu di sini kita tampilkan. Ini ada seperti tadi deklarasi dari tanggalan. Ini statusnya aktif hijau itu. Ke section ini itu enggak ada, ini cuma tampilan dari portfolio. Daftar dosen, daftar matkul sekarang. Nah, di daftar matkul ini juga sama, hmm, ada ini kayak error message gitu. Terus habis itu ada loading juga, ada respon gak valid, koneksi juga gagal dari database-nya. Nah, di sini cuma ada nama mata kuliah, jadi gak pada mata kuliah. Dan satu lagi dosen juga ada SKS juga. Untuk pilihan SKS-nya itu dari satu dari 2 sampai 4 harusnya. Ini ada hapus data sama hapus mata kuliah, nama mata kuliahnya ini ditampilkan. Ada dolar soalnya. Ini untuk teks button dari batal. Nah, ini ada button-button dari aksinya terhapus. Nah, ini kalau misalkan hapus selesai itu ini muncul sukses gitu statusnya. Ini juga sama. Ini lihat detail juga. Nanti ada seperti transparan gitu. Ada pop-up ke atas, daftar mata kuliah untuk barnya. Refresh juga ada, search bar juga ada untuk cari mata kuliah. Nah, ini untuk ya yang loading-loading itu ala-ala loading. Nah, ini ada seperti tampilan-tampilannya. Kalau misalkan nggak ada mata kuliah itu yang di sini. So, nanti kalau database error itu nanti harusnya muncul ini ya. Kalau nggak ada mata kuliah gitu. Selesai. Ini ada nama mata kuliah, kode, nama dosen, SKS, dan ada edit untuk aku sama. Nah, ini sama juga detail sheetnya nampilkan sama juga untuk tampil-tampilan itu gimana. Nah, untuk tampil-tampilannya section ini kode, nama, SKS, dosen. Ini dosennya ngambil dari tabel dosen juga kok sama. Ini juga sama. Dah, kita masuk ke form. Nah, ini untuk yang mahasiswa.
Dan ini daftar, artinya formnya ini banyak juga form-formnya ya. Ini untuk deklarasi dari apa tuh variabel-variabelnya yang ada di form. Ada banyak ini. Ini untuk stringnya juga ini ada jurusan, agama, semester, angkatan, status, per dosen, tanggal, foto, jasa, kakak. Ya, ini untuk apa? Validasi, validasi. Cairnya lah. Ini ada list-listan juga. Jadi kalau misalkan kita ini kan berupa drop down gitu, yang seperti ada di widget tadi. Nah, itu gunanya untuk ini untuk list-listan. Jadi kita tinggal pilih aja drop down gitu. Ini semesternya juga ada sampai 8, angkatannya juga sampai 2005. Ini untuk statusnya aktif cuti lulus gitu. Nah, ini untuk apa tuh text editingnya, name dan lain-lain. Terus, nah ini ada kayak parameter dari aksinya juga ada. Ini satu, ini, nah ini untuk cari name-nya. Kalau misalkan editing butuh ini, cari name. Hmm, ini biasa. Oh, ini juga jurusan sama. Ada foto-fotonya juga. Untuk void dari fotonya dan upload-upload dan lain-lain. Nah, ini untuk masukkan name, status, langsung ke intinya aja. Untuk cari ini untuk ada apa tuh? Cari yang gambar lihat itu masuk ke sini. Satunya ke yang penting aja. Nah, ini untuk pilih-pilih fotonya juga. Ini di sini kode-kode pilihan foto, pilih sebuah foto, kamera, foto langsung sekarang gitu. Ini dari galeri, pilih dari foto tersimpan, galeri gitu. Ini pick kalau misalkan membaca dari fotonya agar berhasil gitu. Pakai image picker juga yang ada di book spec YAML. Apa nama itu? Nah, ini pilih PDF. Nah, ini juga ada apa ya? Di sini juga ada penyesuaian sih. Nah, ini pakai FByte ini. Terus tahu saya kalau kita nggak pakai FByte ya, nanti kalau dijalankan di Android, HP langsung gitu ya, HP asli gitu, itu dia nggak bisa gitu. Nah ini, di mobile ini butuh ini. FByte ini bisa handle dari baca dari byte-nya. Nah ini. Kita, apa itu, kita validasi ulang dengan if agar kalau misalkan dapat dari HP tidak nol gitu. Sudah. Tanggal lahir kita sama add foto. Nah, seperti itu untuk formnya sekarang yang dosen. Ini juga sedikit sama seperti yang tadi, yang form biasa, ada tanggal lahir, ada pilihan-pilihannya. Nanti dites saja. Untuk mata kuliah juga ada ini FG, kode MK, apa nih nama mata kuliah, SKS. Ini juga sama atas-atasnya seperti tadi. Nah ini untuk yang apa tuh isiannya ada Ever buat judulnya, buat mata kuliah. Ini data ditemukan. Ini untuk mencari data-datanya itu. Seperti ini pakai ini. Nah, ini untuk apa tuh? SKS-nya 1 sampai 6 gitu. Ini kode dosen. Nah, ini untuk cari dosennya. Jadi nanti kalau misalkan kita mau isikan dosennya ya, mata kuliah ini dosennya siapa gitu. Nah, itu butuh ini. Butuh yang namanya ini. Tes zaman. Ini ada edit untuk ubah sama. Nah, ini ini udah statistik. Nah, ke yang mahasiswa aja. Ini kita masukkan ke widget. Nah, ini untuk list color-colornya. Kita deklarasi di sini untuk palet-paletnya dari barnya itu sama. Nah, ini untuk pilihan-pilihan ada jurusan, ada semester, ada angkatan gitu.
Ini sama tadi. Nah, ini untuk yang tampilannya lebar itu juga buat judulnya terus buat judulnya siswa dari refresh juga terus ini coba lagi dari refresh dari database-nya ini kalau kosong empty. Nah ini untuk filter-filternya ada summary card, donut chart, bar chart gitu. Ini berupa list view gitu tuh. Terus masuk ke summary card. Nah, ini untuk deklarasi dari summary cardnya seperti ini masih aktif. Nah ini untuk yang widgetnya widget dari summary card. Ini circle workshopnya. Nah ini dari donut chart itu menampilkan dari jurusan, status, angkatan. Ini donut chart. Nah ini terhubung terus masuk ke bar chart. Nah ini juga menampilkan jurusan, angkatan, semester, jumlah kategorinya. Ya seperti itu untuk chart-chartnya. Ini untuk yang dosen. Nah 26 ya sedikit lagi. Ini sama lah intinya sama ada dosen-dosennya, statistik dosennya itu sama seperti yang mahasiswa, matkul juga sama, tapi beda di penampilannya aja. Tapi untuk segi penampilan yang lain itu sama, cuma isiannya lah yang beda. Kita lanjut masuk, bentar, lanjut masuk ke, nah, ini saya pakai HP ya ini. Ini saya masukkan, oh sorry, database-nya. Nah, ini. Di sini database-nya itu pakai DB kuliah. Kuliah, nah ini ada di admin. Nah, ini adminnya sama dengan admin ya. Pakai dengan admin, terus passwordnya saya salahkan dulu lah. Nah, ini ya. Nah, ada snackbar dari bawah gitu. Username atau password salah. Dan yang saya bilang tadi ada snackbar warna merah gitu yang di login. Nah, sekarang untuk yang benarnya. Tekan, kita login. Filternya, oh yang masuk print. Ini ya, saya pakai aplikasi. Nah, di sini untuk tampilan-tampilan dari seperti ini, daftar mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah. Nah, mari kita coba untuk format mata kuliah dulu. Oke, sebentar, terus mana ya? Mata kuliahnya, sebentar. Nah, ini mata kuliahnya, coba dari 1 sampai 4, 5. Kita format mata kuliah, kita ke angka 005. Nah, ini ada, aman berarti. Dan nama mata kuliahnya adalah desain pengalaman pengguna, misal. SKS-nya 2. Dosen pengajarnya siapa ini? Ini misalkan Pak Haris. Kita simpan. Nah, ini masuk sini. Nah, ini detail-detailnya seperti ini maksud saya. Jadi dia itu kalau ditekan, tekan gini. Nah, ini. Saya pakai mouse saja ya. Tekan gini. Nah, dia itu muncul. Muncul. Misalkan saya ubah yang lama aja ya. Lama, ya jangan. Ini PPL ini ya. Kita hapus. Itu bisa. Ya, jangan kita ubah dulu. Coba SKS-nya jadi 2 gitu. Nah, bisa langsung berubah. Nah, ini jadi 2. Terus kita coba hapus ya. Nah, dia kehapus. Lanjut ke dosen, kita tambahkan dosen baru. Ini dosen sampai mana nih? 7 ya. Iya, 7. Tambahkan from dosen. Berarti ini DSN 008. Nama. Ini kita cari Pak Hendri. Laki-laki, tanggal lahirnya ini.
Nah, ini coba saya kasih ke industri. Nah, coba masuk Pak Henry. Nah, ini untuk detailnya. Masuk sekarang ke mahasiswa. Nah, ini agak susah nih. Kalau dulu NIM-nya aman semua sih. Saya pakai NIM random aja. 1463 00 56 yang mana? Oh, 46 46 ya. Nah, ini kita bagi tulisan Surabaya. Ini pilih-pilihan tadi. Kata saya agak sulit gitu ya. Nah, inilah lagi-lagi agama Islam. Nah, ini untuk yang kamera itu bisa ya. Nah, kita foto ini saja. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi ada keseruan error di ini database-nya tiba-tiba disconnect. Sekarang sudah bisa kembali. Ini ketemu ya. Ini saya akan lanjutkan di HP mungkin ya. Coba saya lihat HP. Izinkan debug atau kita delete dulu. Sekarang aja. Ada kesalahan di database-nya, mohon maaf. Karena dari tadi tiba-tiba mati untuk apa-nya. Sekarang sudah saya benarkan lalu bisa ya. Semoga bisa. Jadi di Chrome bisa soalnya. Jangan lama-lama kalau bisa ya. Hmm. Nah, ini udah bisa. Tekan lagi. Nah, ketik lagi admin. Nah, semoga nggak bermasalah. Nah, udah bisa. Nah, ini kan misalkan ya ini teknik elektro ya. Jadi kita cuma bisa memilih teknik elektro aja. Nah, di sini dosennya kita lihat teknik elektro cuma pak topik saja, yang lain nggak ada. Ini kita mau coba tambahkan lagi. Itu sih yang 46. Saya baca dulu, kita foto lagi, kamera langsung. Oke, ini kita ganti ya pakai inilah. Ini juga kita ganti kalender, mana kalender kontak. Kalender, nah ini jalan siapa yang tambahin, kita ganti. Ini kita ganti informatika. Nah, ini coba muncul apa dia? Informatika aja. Pak ini sama Firdaus. Katanya ada 3. Semester. Nah, ini udah kesimpan. Nah, bisa masuk. Nah, ini muncul untuk apa nih? Profilnya. Dan kalau ditekan, nah, dia masuk gitu. Sini juga Blender. Nah, seperti itu untuk detail dan juga foto. Terus misalkan kita update ya, kita update ya, coba update ini kita ganti dari apa ya, proposal. Logo aja ini. Nah, ini mau saya ambil dari galeri, juga ada galeri ini. Nah, ini aja ini. Nah, kita ubah, bisa. Nah, ini berubah. Nah, kita ubah lagi logo. Nah,
Sudah seperti itu, saya ubah lagi yang ini. Sudah, seperti ini. Nah, ubah. Jadi tadi itu filenya sama. Nah, seperti itu. Terus yang statistik mahasiswa seperti ini untuk ya apa tuh donat chartnya, menunjukkan jurusan jurusannya. Ini total ada 5. Nah ini untuk informatika ada 2, elektro 1, mesin 1, arsitektur 1, satu juga tingkatan, ini juga per chartnya. Terus untuk dosen juga sama, ini ada 8 dosen. Nah ini kalau misalkan dinonaktifkan ya dia tuh off. Terus kita nonaktifkan satu aja. Nah, nanti kalau di dosen, nah ini jadi 7. Cuma yang aktif kan 7, tapi total dosennya 8. Karena dia nggak aktif, cuti ibaratnya itu. Ini lagi semua, ini per aktif. Sama kayak ini sih, cuma misalnya edit, dia jadi off. Oh, lulus lah. Nanti di mahasiswa sama. Totalnya ada 5, tapi aktifnya cuma 4 gitu. Sama, sama yang seperti dosen. Mata kuliah juga sama. Untuk formnya ini juga dari itu tadi. Coba ini kita ubah ya. Pak Eri tadi nambah siapa ya? Pak Eri bilang nambah nih, nambah Pak Henry divisionnya. Nah, bisa. Ya, seperti itu. Kita on kan lagi. Oh ya, nanti kalau misalkan itunya bapaknya off ya, kita mau pilih lagi itu nggak bisa. Itu Pak, Pak Eri ya off, Pak Eri. Oh ya, nanti informatika ya. Kita edit, nggak muncul ini. Pak Eri di sini. Nah, nggak ada. Kita coba Firdaus saja, seperti itu. Oke, ya seperti itu. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, tadi juga ada kendala dari database-nya, tiba-tiba mati, error. Untuk presentasi dari UAS hari ini saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.